Hey guys, welcome to channel Topik Tanpa Batas. Di sini, kita bahas topik apa saja yang worth buat dibicarakan. Mulai dari hiburan, teknologi, bisnis, hingga teori konspirasi, semua bakal kita kupas dengan santai tapi berbobot. Jadi, stay tuned ya. Dari kacamata manajemen praktis, kebijakan ini sekilas terlihat seperti misplacement of resources. Salah alokasi sumber daya menggerus koperasi desa atau birokrasi itu butuh keahlian spesifik, analisis laporan keuangan, manajemen rantai pasok supply chain, digitalisasi, dan tata kelola yang transparan. Mengirim mereka ke barak militer tidak akan otomatis membuat mereka paham cara membaca neraca, keuangan, atau mengatasi korupsi bansos. Namun, dari sudut pandang politisi senior, militerisasi sipil ini adalah shortcut jalan pintas politik. Pemerintah sedang menghadapi krisis kepercayaan terhadap integritas aparat sipil. Karena membangun sistem manajemen yang bersih, itu butuh waktu lama dan melelahkan. Dipilihlah doktrin militer sebagai jamu instan untuk menyuntikkan kedisiplinan, loyalitas tegak lurus, dan kepatuhan dalam waktu singkat. Apakah ini nostalgia Orde Baru di fungsi ABRI? Atau bentuk baru dari security state negara keamanan? Jawabannya ini adalah bentuk militerisme baru, neomilitarism. Jika dulu Orde Baru menggunakan militer secara fisik tank di jalan, tentara menduduki jabatan sipil secara langsung. Hari ini, polanya jauh lebih halus, atau sebagai penetrasi hegemonik. Militer tidak lagi butuh kudeta atau paksaan senjata, nilai-nilai militerlah. Ya, secara sukarela diadopsi oleh institusi sipil. Ada konsep sosiologi yang disebut securitization. Ini adalah kondisi di mana pemerintah membingkai masalah non-militer seperti ketahanan pangan, manajemen desa, kemiskinan sebagai ancaman keamanan nasional yang eksistensial. Ketika pangan dianggap terancam itoro, tentara turun ke sawah. Ketika manajemen desa dianggap bobrok, itoro manajer desa dikirim ke barak melalui narasi krisis multidimensi. Negara melegitimasi infiltrasi nilai-nilai militer ke setiap pori kehidupan sipil. Tujuannya bukan untuk mencetak ahli manajemen, melainkan menciptakan kepatuhan buta atau blind obedience dan menyeragamkan cara berpikir masyarakat agar lebih mudah dikendalikan dari pusat. Dampaknya nyata pada koperasi dan manajemen desa. Pembungkusan manajemen sipil dengan gaya militer ini membawa dampak yang cukup serius. Pertama, yaitu matinya demokrasi akar rumput. Koperasi dan desa itu basisnya adalah institusi kolektif kolegial. Keputusan diambil lewat musyawarah, bukan instruksi komandan. Jika manajer desa dididik dengan mentalitas siap, laksanakan. Ruang dialektika dan kritik dari warga desa akan mati karena dianggap sebagai pembangkangan. Yang kedua yaitu ilusi profesionalisme. Disiplin waktu, jam 5 pagi sudah berbaris. Seringkali disalahartikan sebagai profesionalisme kerja. Padahal, profesionalisme di era modern diukur dari output, efisiensi, dan inovasi hal-hal yang justru seringkali terhambat dalam sistem yang terlalu kaku dan hierarkis. Dan yang ketiga, dipolitisasi sipil. Masyarakat sipil pelen-pelen digiring untuk percaya bahwa institusi sipil itu inherently pada dasarnya lemah, korup, dan tidak becus, sehingga selalu butuh sentuhan militer untuk membereskannya. Dalam dunia manajemen dan politik, ada kecenderungan pembuat kebijakan untuk mencari silver bullet atau satu solusi instan yang kelihatan. Sementara untuk masalah yang sebenarnya sangat rumit. Masalah struktural koperasi desa itu jelimet seperti tata kelola keuangannya butuh sistem akuntansi digital, audit independen, dan transparansi. Akses pasar butuh pemahaman supply chain, negosiasi bisnis, dan strategi pemasaran modern. Membangun itu semua butuh waktu bertahun-tahun, investasi pendidikan yang mahal, dan reformasi sistem yang melelahkan. Nah, mengirim manajer ke barak militer selama 2 minggu adalah shortcut visual. Pemerintah bisa pamer ke media, lihat aparat desa kita sekarang sudah disiplin dan bermental baja. Ini adalah ilusi penyelesaian masalah. Padahal yang dibereskan cuma permukaannya atau gejala, bukan akar masalahnya seperti strukturalnya. Banyak para pengamat sosiolog melihat adanya salah kaprah akut di Indonesia dalam mendefinisikan kata disiplin. Fetishism disiplin yaitu kondisi psikologi sosial di mana masyarakat atau penguasa mendewakan disiplin fisik. Datang tepat waktu, baju rapi,
Patuh instruksi sebagai solusi dari segala bentuk kegagalan moral dan kinerja. Di dunia korporasi modern atau manajemen korporasi yang sehat, disiplin itu berarti akuntabilitas terhadap indikator kinerja KPI, kepatuhan pada SOP, dan transparansi keuangan. Namun, lewat pelatihan militer, disiplin direduksi menjadi kepatuhan terhadap hierarki. Akibatnya, ada lompatan logika yang cacat. Dianggap kalau seseorang sudah bisa bangun jam 4 pagi dan kompak baris berbaris, dia otomatis akan jujur saat memegang anggaran miliaran rupiah. Padahal, sejarah membuktikan banyak koruptor kelas kakap yang dulunya punya rekam jejak kedisiplinan fisik yang luar biasa. Kebijakan ini mencerminkan bias ideologis penguasa yang lebih menyukai hierarki komando top-down ketimbang deliberasi demokratis bottom-up. Dalam sosiologi organisasi, pengelolaan koperasi dan desa yang ideal justru menuntut kemampuan deliberatif, yaitu seni mendengar keluhan warga, bernegosiasi, merangkul perbedaan, dan mengambil keputusan kolektif secara demokratis. Ketika manajer desa dicekoki mentalitas militer, yang tertanam adalah doktrin siap, laksanakan. Kenapa ini berbahaya? Karena manajemen gaya komando ini mengharamkan debat. Padahal inovasi bisnis dan akuntabilitas keuangan hanya bisa lahir jika ada ruang untuk mempertanyakan keputusan atasan atau check and balances. Jika gaya komando ini diterapkan di koperasi desa, pengurus akan bertindak seperti komandan dan anggota koperasi. Diperlakukan seperti prajurit yang harus manut. Ruang kritis warga untuk mempertanyakan transparansi anggaran akan tersumbat karena dianggap merusak kesatuan atau tidak loyal. Keuntungan petani itu rumusnya sederhana. Harga pupuk murah, hasil panen melimpah, dan tengkulak tidak mempermainkan harga pasar. Pengelola koperasi diuntungkan kalau mereka punya akses modal bunga rendah dan sistem distribusi digital. Dengan adanya pelatihan militer, tidak memberikan competitive advantage atau keunggulan kompetitif apapun dalam struktur pasar tersebut. Petani tidak bisa membayar utang pinjol atau pupuk yang langka dengan sertifikat bela negara. Jadi, narasi bahwa ini dilakukan demi kesejahteraan petani adalah sebuah false narrative atau narasi semu. Kalau petani tidak untung, lalu siapa? Disinilah konsep sosiolog C. Wright Mills dalam bukunya The Power Elite tahun 1956 bekerja dengan sangat presisi. Mills menjelaskan bahwa elit kekuasaan pemerintah, koperasi, dan militer seringkali berkolaborasi untuk mempertahankan dominasi mereka dengan cara membuat sektor sipil tergantung pada mereka. Pasca reformasi 1998, militer secara formal ditarik dari ranah politik praktis, yaitu runtuhnya dui fungsi ABRI. Namun, institusi kekuasaan tidak pernah tinggal diam. Ketika ruang politik formal dibatasi, mereka melakukan peluasan fungsi ke sektor sosial ekonomi melalui jalur informal dan kebijakan sipil. Secara sosiologis, pihak yang paling diuntungkan dari proyek militerisasi koperasi ini adalah jaringan institusi militer itu sendiri. Melalui dua instrumen utama, dengan masuk ke ranah koperasi dan manajemen desa, militer sedang membangun narasi bahwa sipil itu lemah dan tidak bisa dipercaya mengelola aset strategis. Maka harus militer yang turun tangan. Ketika masyarakat desa pelan-pelan terbiasa melihat tentara mengurusi sawah, pupuk, hingga rapat koperasi, boundaries, batas antara ranah sipil dan militer menjadi kabur. Ini menciptakan legitimasi baru di era modern. Militerisme yang dicintai karena dianggap sebagai juru selamat masalah domestik. Jangan lupa, setiap pelatihan, penataran, atau program bela negara untuk manajer desa itu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dari mana? Uangnya dari APBN atau APBD sektor sipil Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, atau dana desa. Secara ekonomi dan politik terjadi pengalihan instrumen anggaran sipil ke dalam ekosistem pelatihan militer atau semi-militer. Ini adalah bisnis sirkular yang sangat menguntungkan bagi penyedia jasa pelatihan, logistik barak, hingga proyek pengadaan di dalamnya. Kembali ke teori C. Wright Mills. Bahaya terbesar dari fenomena ini adalah terciptanya ketergantungan baru ketika institusi sipil, kementerian, atau dinas merasa tidak mampu mendisiplinkan anggotanya. Mereka melempar tanggung jawab itu ke militer. Lama-kelamaan, institusi sipil mengalami atrofi kelembagaan. Kondisi di mana
otot-otot manajemen sipil menjadi lemah dan lumpuh karena terlalu sering menggunakan kursi roda berupa bantuan atau metode militer. Oke guys, sebelum gua akhirin komen di bawah yuk, topik apa yang pengen kalian dengar? Karena di channel Topik Tanpa Batas, kita membahas topik apa saja sesuai request dan karakteristik kalian, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Sekian dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. See you.